Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing, tetapi kita boleh bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mulai ibadah persekutuan kita, ibadah persekutuan pemuda-pemudi Kisiase, dan saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya. Bersama-sama kita menaikkan pujian indah bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, katakan Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan. keselamatanku. Kami mau bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Engkau ya Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami menaikkan ungkapan syukur kepada Bapa oleh karena Engkau boleh menyertai kami, para pemuda-pemudi di tempat ini. Bahkan kami bersyukur Bapa oleh karena pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kami memulainya dari rumah kami masing-masing. Pada hari ini Bapa, kami rindu dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau nyata bagi kami semuanya, bahkan dalam persekutuan kami pada hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami hendak membuka ibadah pemuda-pemudi GKP Bukit Doa Nusa Dua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan pada saat ini Bapa, kami juga mau membaca dan merenungkan firman. Kami ingin tahu pesan Tuhan bagi kami sekalian sebagai seorang pemuda dan pemudi Kristen yang percaya kepada Dia Tuhan kami Yesus Kristus. Kini bersabdalah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Emike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, tema kita pada malam hari ini saya beri judul menjadi pemuda yang sungguh-sungguh beriman. Sudah beriman, sekarang menjadi pemuda yang sungguh-sungguh beriman. Teman-teman pemuda, kita boleh patut bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kita adalah pemuda-pemudi Kristen, oleh karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada firman Tuhan menekankan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Nah teman-teman sekalian, ketika teman-teman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu ini tidak lepas daripada dukungan daripada keluarga kita masing-masing. Mungkin ada yang kakek neneknya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Mungkin ada orang tua yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Mungkin juga ada paman dan bibi atau om dan tante lah yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Sehingga teman-teman pun dapat mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan teman-teman. Dan teman-teman pun juga memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus. Ketika teman-teman memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam artian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti teman-teman tidak dipaksa oleh keluarga. Teman-teman tidak ikut-ikutan dengan keluarga, tetapi teman-teman benar-benar dengan tulus ikhlas mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disebut dengan iman yang tulus ikhlas, yang disebutkan dalam ayat yang kelima, di mana nenek daripada Timotius yaitu Luis dan juga ibu daripada Timotius yaitu Emike sama-sama memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus kepada Timotius. Ya, Timotius pun sebagai seorang pemuda, dia memutuskan sendiri. Dia dengan tulus ikhlas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita boleh patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita dapat dengan tulus ikhlas mengikuti
Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam perikop bacaan pada hari ini. Ada 3 hal yang harus kita ketahui dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab kalau berbicara tentang kita beriman kepada Tuhan, kita tidak hanya sampai pada pengakuan, ya saya percaya, setelah itu tidak buat apa-apa. Tidak demikian ya. Ketika kita boleh percaya ataupun beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang harus kita ketahui, bahkan lebih lagi ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang demikianlah yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus yang adalah bapak rohani ataupun ayah rohani daripada Timotius. Rasul Paulus menyampaikan pesan khusus kepada Timotius yang adalah seorang pemuda pada saat itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius juga disampaikan kepada kita sebagai pemuda-pemudi Kristen pada saat ini. Dan saya mencatatnya tadi, saya menyebutkan ada 3 yang harus diketahui dan juga dilakukan oleh semua pemuda-pemudi Kristen. Yang pertama, pemuda-pemudi Kristen dipesankan untuk melakukan mengobarkan karunia Allah yang ada pada diri pemuda-pemudi Kristen. Teman-teman sekalian, Rasul Paulus yang adalah bapak rohani atau ayah rohani daripada Timotius menyampaikan, bahkan mengingatkan supaya Timotius ini mengobarkan karunia Allah yang ada padanya dengan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tentu ada pertanyaan, bukan? Kenapa kok sampai Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya ini untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padanya? Dan kalau kita renungkan lebih dalam lagi, saya mendapatkan bahwa ternyata Timotius ini karunia rohaninya sedang redup, merosotlah, demikian ya, oleh karena ada masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Akan tetapi Rasul Paulus yang adalah ayah rohani sampaikan kepada Timotius, kobarkanlah karunia rohani yang ada padamu. Nah, ini juga boleh disampaikan kepada kita sekalian sebagai pemuda-pemudi Kristen, kobarkanlah karunia rohani yang ada pada kita. Ya, menjadi pertanyaannya, karunia rohani ataupun karunia Allah yang ada pada kita itu apa saja? 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 memberikan kita beberapa contoh berkaitan dengan karunia Allah atau yang kita kenal dengan karunia rohani ataupun karunia Roh Kudus. Misalnya ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengajar, ya ngajarin orang lain loh ya. Kemudian ada karunia memimpin dalam artian menuntun orang lain ke jalan yang benar. Kemudian ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk menasehati orang lain. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain kok langsung ngeh, dalam artian mau menuruti nasihat kita. Nah, itu karunia menasehati. Dan ada banyak hal lain yang berkaitan dengan karunia. Bahkan ada juga karunia bermurah hati, karunia membagi-bagikan dalam artian memberikan bantuan kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman pemuda-pemudi sudah tahu belum karunianya apa? Karunia rohaninya apa? Kalau sudah tahu, kobarkan itu. Kobarkan meskipun pada saat ini Corona mungkin buat kita lemas dan kita di dalam kamar, kita di dalam kos kita masing-masing. Aduh, ini corona ini kita tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya di dalam kamar saja. Tetapi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita sekalian. Saat ini kan zaman sudah canggih, teman-teman lebih canggih lah daripada saya. Ini kita ada HP, ya. Kalau ada yang punya karunia menasehati, ada yang punya karunia mengajarkan, ada yang punya karunia memimpin dalam artian menuntun orang lain, telepon teman-teman sekampus, ataupun telepon teman-teman sekolah, ataupun telepon teman-teman sekerja. Apalagi ketika dia ada masalah.
pakai karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita untuk menguatkan mereka masing-masing. Kalau ada yang punya karunia ataupun kemampuan yang Tuhan boleh kasih dalam puji-pujian, punya suara bagus. Kalau suara saya kan kiri-kiri, kanan-kanan, depan-belakang, ya. Kemudian ada juga yang punya karunia untuk bermain musik, pakai itu. Di rumah main musik, di rumah bernyanyi. Kalau bisa divideokan dan kirimkan kepada beberapa orang untuk menguatkan orang lain. Pakai itu semua, meskipun kita ada dalam kamar, meskipun kita semua ada dalam rumah kita masing-masing. Tetap kobarkan karunia Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini supaya Timotius, seorang pemuda itu sadar. Timotius, seorang pemuda itu tahu bahwa Allah memberikannya roh yang membangkitkan, ada 3, kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan juga roh yang membangkitkan ketertiban dalam artian pengendalian diri ataupun penguasaan diri. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa Timotius ini adalah orang yang merasa minder, orang yang rendah diri dan juga pemalu sekali. Dan juga ya kemungkinan ada rasa takut. Makanya dikatakan di sini Rasul Paulus bahwa menyampaikan kepada Timotius bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh yang tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi Allah memberikan kepada Timotius, seorang pemuda itu, bahkan kepada semua orang percaya, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ini juga yang boleh disampaikan kepada kita sekalian sebagai pemuda-pemudi Kristen. Ketahuilah bahwa Allah memberikan kita rohnya yang kudus, yang membangkitkan kekuatan bagi kita sekalian. Kekuatan untuk ngapain? Kekuatan untuk hajar orang? Tidak ya. Tetapi kekuatan untuk menghadapi masalah. Sehingga tidak melarikan diri daripada masalah, tapi berani menghadapi masalah dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan semata. Kemudian kekuatan untuk menanggung beban berat apapun itu. Apa yang menjadi beban pikiran, beban berat daripada teman-teman pemuda-pemudi? Beban kerja, beban pendidikan. Apalagi sekarang ini kan ada yang beberapa yang sudah tamat SMA, mau cari kuliah ataupun mau cari pekerjaan, bingung ya. Nah, ini semua ketahui bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada teman-teman sekalian. Jangan takut. Hadapi setiap masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita, yang hadir dalam kehidupan teman-teman pemuda-pemudi. Dan ingat, lutut yang goyah ini Tuhan dapat kuatkan melalui rohnya yang kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya bahwa Allah memberikan kepada kita yaitu roh yang membangkitkan kasih. Ya. Kita tahu kita sudah menerima kasih Bapa di dalam diri kita. Dan dengan kasih Bapa inilah roh yang ada dalam diri kita dapat memampukan kita untuk mengasihi sesama kita, meskipun dia menjengkelkan kita, ya. Meskipun dia membuat kita pengen balas, tetapi kasih yang ada dalam diri kita sangat besar kuasanya, sehingga dalam pikiran kita, dalam hati kita tidak ada rencana saya tidak mau balas. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengasihi, bahkan mendoakannya, bahkan memberikan kata-kata berkat kepada orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita sekalian. Mungkin teman-teman punya musuh, ya saya tidak tahu ya. Mungkin musuh di tempat kerja atau musuh di mana lagi kampus atau musuh di sekolah. Mungkin sangat menjengkelkan. Punya musuh yang demikian. Tapi ketahui bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan memampukan kita untuk memberikan kasih sayang, pengampunan kepada musuh-musuh kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya bahwa Allah juga memberikan kepada kita roh untuk ketertiban dalam artian pengendalian diri. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman. Teman-teman pemuda-pemudi ingin mencoba banyak hal. Penasaran dengan banyak hal, ingin mencoba dengan banyak hal. Tidak bisa kita pungkiri itu ya. Darah muda kita ini lagi berkobar-kobar ini. Ya, kita mau mencoba banyak hal, tapi perlu hati-hati. Ada banyak hal yang baik, tapi ada banyak hal juga yang buruk. Kita perlu menguasai diri kita masing-masing. Kita perlu mengendalikan diri kita masing-masing.
Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, itu akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan diri kita masing-masing terhadap hal apapun yang buruk. Nah, puji Tuhannya, ya puji Tuhan, puji syukur, Allah memperhatikan masa muda kita. Allah memperhatikan jiwa muda kita ini. Maka dari itu Allah memberikan Roh-Nya yang kudus yang berdiam dalam diri kita untuk menguasai kita, untuk mengendalikan diri kita, untuk tidak jatuh dalam hal-hal yang sama. Tinggal bagaimana kerjasama dengan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, dalam pasal yang lain, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, jauhilah nafsu mudamu, jauhilah nafsu muda. Nah, itu juga disampaikan kepada kita, jauhilah nafsu muda kita. Bagaimana caranya? Allah sudah berikan dalam diri kita Roh untuk mengendalikan diri, Roh untuk menguasai diri kita masing-masing. Itu yang kedua, di mana para pemuda-pemudi Kristen sadar, tahu bahwa di dalam dirinya Allah memberikan Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang memberikan kasih, dan juga Roh yang memberikan pengendalian diri. Kemudian yang ketiga adalah disampaikan di sini supaya pemuda-pemudi Kristen berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan bahwa Timotius ini orang yang minder, rendah diri, dia pemalu, ya. Dan pada waktu itu dia malu oleh karena bapak rohaninya sendiri, yaitu Rasul Paulus, berada dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil akan Yesus Kristus. Akan tetapi Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Demikian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Meskipun Rasul Paulus ada dalam penjara, tetap maju bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini juga yang boleh disampaikan kepada kita sekalian sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyaksikan ataupun bersaksi tentang Tuhan kita, tentang Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kita. Mungkin kepada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ayo coba dipikir-pikir. Adakah salah satu anggota keluarga kita? Mungkin keluarga inti sudah, papa, mama sudahlah, adik sudahlah, kakak sudahlah. Tapi melebar lagi, keluarga besar. Siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saksikanlah tentang Yesus Kristus kepada anggota keluarga kita masing-masing, ataupun kepada teman-teman kampus kita, ataupun kepada teman-teman sekerja kita, ataupun kepada teman-teman yang ada di sekolah. Saksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Apanya yang disaksikan? Karya keselamatannya. Ya, karya keselamatannya bagi kita sekalian. Kalau mau sederhana, saksikan tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Ingat ya, bukan kehebatan kita, tetapi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan keterlibatan Tuhan dalam masalah-masalah kita. Saksikan itu, dan mereka akan melihat siapa Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah. Dan selanjutnya saya tekankan ini, sikap hidup kita adalah kesaksian yang hidup tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingat teman-teman, tugas kita hanyalah menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Apakah orang itu mau terima atau tidak masalah buat kita, ya. Sekali lagi, tugas kita adalah menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Apakah orang itu mau terima atau tidak masalah bagi kita sekalian. Ya, sehingga ini tidak menjadi beban ataupun ini tidak menjadi membuat kita takut, malu, nanti ditolak, nanti tidak ya. Kita mau berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah tahu diterima ataupun tidak masalah buat kita. Karena firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ya. Kitab Yohanes pasal yang ke-12 mengatakan bahwa Yesus mengatakan ini, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang percaya kepadaku, semua orang datang kepadaku. Nah, tugas kita hanya saksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang menarik semua orang datang kepadanya, percaya kepadanya. Demikian teman-teman sekalian,
Mari kita para pemuda-pemudi Kristen boleh bersama-sama bersaksi. Dan mari kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya di mulut saja, tetapi dalam sikap hidup kita setiap hari. Mari kita kobarkan, bukan hanya mengobarkan semangat muda kita, tetapi juga mengobarkan karunia Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan ketahui ini bahwa Roh yang ada dalam diri kita akan menguatkan kita atas masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga akan memampukan kita untuk mengasihi teman-teman kita, orang lain yang mungkin menjengkelkan bagi kita sendiri. Dan ketahui bahwa Roh Tuhan juga akan mengendalikan diri kita. Dan lebih lagi, di dalam menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan yang akan memampukan kita. Maka dari itu, saya tutup ini, saya ajak teman-teman sekalian, buka hati kita, supaya Roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini bekerja dalam diri kita. Bahkan kita juga mau memberikan diri dituntun oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, ataupun Roh Kudus. Ya, dalam bulan misi Pentakosta ini. Bahkan besoknya tanggal 31 Mei kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Kita mengingat kembali bahwa di dalam diri kita bukan hanya ada roh kita saja, roh manusia kita, tetapi ada Roh Tuhan. Bagian kita adalah tinggal memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Masalah apapun berdoa, Roh Tuhan tolong kuatkan saya. Benci dengan orang, Roh Tuhan tolong mampukan saya untuk mengasihi. Tidak bisa mengendalikan diri, Roh Tuhan tolong kendalikan saya. Bahkan dalam pelayanan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika meredup karunia rohaninya, Roh Tuhan tolong bantu saya mengobatkan karunia ini. Bahkan lebih lagi, Roh Tuhan bantu saya untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari teman-teman, kita boleh menjadi pemuda-pemudi Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Ya teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan menaikkan doa syukur, syafaat dan persembahan. Untuk hari ini dalam ibadah online kita akan memberikan persembahan, nanti ditaruh di dalam amplop, dan kapanpun teman-teman punya waktu bisa datang ke gereja untuk memberikan persembahan di lantai 1. Di situ ada kotak persembahan, ataupun seperti yang sudah tercantum di dalam pengumuman itu dia ada. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita, doa syukur dan persembahan, dengan terlebih dahulu menaikkan pujian Roh yang hidup. Jiwa
Roh-Mu yang hidup dalam diri kami. Kami siap Bapa untuk mengobatkan karunia Allah yang Engkau boleh berikan kepada kami. Kami siap Bapa untuk bersaksi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bahkan kami menaikkan ungkapan syukur kepada-Mu Bapa, oleh kerana Engkau boleh memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, bahkan roh yang dapat mengendalikan diri kami, menguasai diri kami dalam masa muda kami. Kami menaikkan ungkapan syukur untuk segala kasih karunia-Mu, bahkan Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen yang percaya kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami menaikkan ungkapan syukur juga untuk pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami sebagai seorang pemuda-pemudi bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk tubuh yang sehat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pemenuhan atas segala kebutuhan hidup yang boleh kami nikmati di dalam masa COVID ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kerana Engkau adalah Bapa yang penuh kuasa, Bapa pemelihara, Bapa yang penuh dengan kekuatan, kasih karunia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami bersama-sama berdoa Bapa agar masa COVID ini segera selesai Bapa. Bahkan kami berdoa kiranya datanglah kerajaan-Mu. Kiranya Engkau boleh memulihkan setiap bidang-bidang kehidupan Bapa, baik bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi. Kiranya Engkau boleh memulihkannya satu persatu Bapa. Bahkan Engkau juga boleh memampukan pemerintah Indonesia di dalam memutuskan setiap kebijakan demi kebijakan yang akan dilakukan Tuhan di dalam seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh provinsi Indonesia ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang terkena ataupun positif COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, ketika mereka berada terbaring di atas tempat tidur, dari tempat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan saudara dan saudari kami ini Bapa. Dan oleh bilur-bilur Yesus, setiap saudara dan saudari kami yang sakit ini Bapa disembuhkan. Dan pada hari ini kami juga berdoa Bapa untuk setiap anggota keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka melalui peristiwa COVID ini, melalui virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh menguatkan mereka satu persatu. Kiranya Engkau boleh menghiburkan mereka Bapa dalam masa kehilangan Bapa. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan boleh memelihara hati dan pikiran daripada saudara dan saudari kami yang kehilangan anggota keluarga mereka masing-masing. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang terkena PHK, untuk setiap orang yang pada saat ini dirumahkan. Kiranya Engkau boleh menghibur mereka, kiranya Engkau juga boleh menguatkan mereka Bapa. Bahkan mampukan mereka Bapa untuk mencari ide, untuk bekerja dengan cerdas Bapa, di dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau yang akan memberikan pemenuhan kebutuhan hidup kepada saudara dan saudari kami ini Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang boleh bekerja Bapa. Kiranya Engkau boleh menjaga dan melindungi mereka Bapa. Dan kiranya Engkau juga boleh menjauhkan mereka daripada virus-virus ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada Bapa. Dan juga yang ada di tempat ini di GKP Bukit Doa Nusa Dua. Kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami bersyukur mereka juga boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bahkan ada yang dari SMA untuk masuk tingkat kuliah Bapa, perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya Engkau boleh membuat mereka kuat Bapa untuk menyelesaikan hal apapun yang harus diselesaikan. Bahkan Tuhan boleh tunjukkan tempat-tempat perguruan tinggi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh berikan panggilan Tuhan bagi teman-teman kami ini ya Tuhan. Jurusan apa yang harus mereka ambil, Tuhan berikan petunjuk yang datangnya daripada. Bahkan segala biaya pendidikan di perguruan tinggi, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau yang akan mencukupkan, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing.
keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk orang tua keluarga yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami sebagai seorang pemuda dan pemudi. Dan sebagai seorang pemuda dan pemudi kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah keluarga kami, keluarga besar kami, orang tua kami, paman dan bibi kami, kakek dan nenek kami Tuhan. Berkati mereka satu persatu, sama seperti Engkau juga boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, syafaat kami, dan doa persembahan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman sekalian, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Roh Tuhan dicurahkan, diberikan dalam diri kita masing-masing. Dia yang akan menyertai kita, dia yang akan menuntun kita. Karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan sukacita dan bertepuk tangan, meskipun kita di kos atau di rumah masing-masing. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan satu, kobarkanlah karunia Allah, karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing, dan sadar tahu akan hal ini bahwa Allah memberikan kita rohnya yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga pengendalian diri ataupun ketertiban. Dan mari kita sama-sama bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus kepada sesama kita dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu mari sama-sama kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan saat ini terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai bagi kita semua. Kiranya apa yang boleh kita lakukan pada hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai jumpa lagi di dalam ibadah pemuda-pemudi GKP Bikin Doa Nusa Dua dalam minggu-minggu mendatang. Shalom, Tuhan Yesus